Dit is radio Omroep Nuclear Piak. Pada zaman pendudukan Belanda di Irian Barat yang sekarang disebut Tanah Papua, peranan siaran radio sangat penting sebagai alat komunikasi pemerintah Belanda untuk menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Pada masa itu, selain radio dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dengan rakyat, juga karena radio merupakan alat komunikasi yang cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Pada tahun 1955, dengan menggunakan pemancar milik PTT pemerintah Belanda, didirikanlah stasiun Radio Omroep Nucini atau RONG di Biak sebagai pusat penyiaran radio pemerintah Belanda di Irian Barat. Materi siarannya mencangkup musik dari Piringan Hitam serta transkrip acara siaran dari World Omroep Radio Nederland di Hilversum. Sedangkan siaran warta berita, bahannya kebanyakan diambil dari koran yang kemudian disuplai dari Bevoorlozing Hollandia melalui telex. Selain itu, ramalan cuaca dari kantor meteorologi di Biak juga menjadi materi siaran yang dibaca setelah warta berita. Bahasa yang digunakan dalam siaran Radio Omroep Nucini RONG awalnya hanya bahasa Belanda. Baru sekitar tahun 1959, siarannya juga menggunakan bahasa Melayu setelah memperhatikan sebagian masyarakat pendengarnya yang berbahasa Melayu. Sehingga pada saat itu, dari World Omroep Radio Nederland di Hilversum menugaskan Hans Oosterhoff untuk memimpin siaran RONG berbahasa Melayu di Biak. Tenaga penyiar dan penata suara pada saat itu diantaranya Ricky Wader, Kepala RRI Biak periode tahun 1993 hingga 1995, Reinhard Hergernur, Eliezer Rubiak, Janes Kaisiri, Obed Angkrisu, dan Silas Krey. Sementara itu, gedung studio RONG berada di pantai Yenures Biak di Jalan Walter Monginsidi dan siarannya mengudara menggunakan pemancar Redifone berkekuatan 5 kW setiap pagi pukul 10 hingga 14.15 dan sore hari pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Timur. Menyadari pentingnya peran radio pada saat itu, terutama ketika pemerintah Indonesia mulai gencar berupaya memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, maka pemerintah Belanda mulai mendirikan RONG di 3 kabupaten atau Afdeling dan pusat sentralnya dipindahkan dari Biak ke Hollandia, sekarang dikenal dengan nama Jayapura. Sehingga sejak 15 Juli 1962, RONG Biak fungsinya sama dengan RONG Merauke, Sorong, Fakfak, dan Manokwari sebagai siaran regional. Berikut penuturan salah satu saksi sejarah yang masih hidup, Mansar Tomasada, yang pernah bekerja sebagai penyiar di RONG, Rapaba, hingga masa peralihan ke pemerintah Indonesia dan bertugas sebagai penyiar pertama yang mengumandangkan stasiun KOL RRI Biak pada 1 September 1963 sekaligus tanda resmi berdirinya Studio RRI Biak dengan pimpinan yang pertama, Kornel RH Tobing BA. Jadi waktu mulanya radio itu, pada waktu zaman Belanda itu, Radio Omroep Nucini disingkat RONG. Waktu itu berkedudukan di Biak ini. Jadi waktu Belanda itu yang pertama kali itu yang di Biak. Biak ini pakai 5 kW, pemancarnya 5 kW. Nanti karena Jayapura, ibu kota provinsi, jadi dipindahkan ke Jayapura, Hollandia. 1962 itu gantian. Jadi yang 1,5 dari Hollandia kasih ke Biak, dan Biak itu dikasih ke 5 kW itu dikasih ke Jayapura, Hollandia. Biak tetap hidup dengan 1,5 kW. Jadi waktu itu saya
mulai kerja di Belanda waktu 1962 dengan teman saya itu Obed Jensen. Waktu itu tidak ada yang baca-baca berita. Karena yang tadi yang bawa pemancar 5 kilowat itu ke Jayapura semua termasuk almarhum Wader, Riko Wader. Jadi hanya kami dua orang ini rangkap ini. Jadi saya menyiar, saya buat berita dan baca berita, merangkap. Dan waktu itu tidak ada pimpinan, karena waktu itu Belanda berangkat jadi waktu itu kami dua orang. Almarhum Obed Jensen dengan saya. Kami yang mempertahankan radio Omroep Nihonnya disingkat RONG itu sampai Trikora. Nanti setelah Trikora baru datang, waktu itu sudah peralihan itu Bapak Cornelis Taubing, jadi kepala RRI yang pertama. Waktu Cornelis Taubing itu ada satu dari Jawa, nama itu Siswo Handoyo. Siswo Handoyo ini kepala administratif, kepala bagian tata usaha waktu itu. Nanti pindah ini baru termasuk Naftali Ingamer masuk menjadi penyiar kelas Ronsumbre. Baru mulai saya bikin jadwal, saya buat jadwalnya itu baru saya cantumkan begini, jadi agak ringan. Sebelum dilaksanakannya penyerahan kekuasaan wilayah Papua Barat dari pemerintah Belanda kepada UNTEA, United Nations Temporary Association Radio Omroep New Guinea, RONG, beralih statusnya menjadi Rapaba, Radio Papua Barat, yang bekerja di bawah pengawasan UNTEA. Bahkan setelah UNTEA menyerahkan wilayah Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, stasiun radio waktu itu pun masih dikelola oleh Rapaba. Barulah pada tanggal 11 September 1963, bertepatan dengan Hari Radio yang ke-12, secara resmi beralih menjadi RRI Studio Biak. RRI Biak di bawah pimpinan Cornel R.H. Tobing BA sebagai kepala studio yang pertama. Awalnya hanya dibantu oleh 5 orang staf, 3 diantaranya mantan pegawai RONG, yaitu Thomas Sada, pensiunan RRI Biak, Obed Jensenem almarhum, dan Andreas Wader, pensiunan RRI Biak, serta 2 tenaga lainnya dari kantor pusat RRI di Jakarta, yaitu Siswo Handoyo dan Moh Sutarko. Studio RRI Biak kala itu masih menggunakan gedung serta peralatan peninggalan Rapaba yang juga bekas RONG di Jalan Walter Monginsi di Biak, yaitu sebuah pemancar SW Radifon berkekuatan 2 kW pada gelombang 41,6 meter. Peralatan studio berupa mixer Telefunken dan turntable Philips serta beberapa sarana pendukung lainnya. Di usia senjanya, Mansar Thomas Sada yang kini berusia 85 tahun masih mengingat masa-masa perjuangan sebagai penyiar radio puluhan tahun silam sejak zaman RONG, dan dengan semangatnya kembali menceritakan pengalamannya. Radio Omroep Nihonnya itu di situ, di pantai. Mulai dari Belanda, angkat kaki, langsung mulai dengan Rapaba. Kepanjangannya Radio Papua Barat, Rapaba. Kalau calling, maksudnya itu calling, inilah Radio Papua Barat. Jadi nanti berita-berita yang penting kami kirim ke Jayapura. Waktu radio regional itu ada, mulai dari RONG itu, tapi yang pintar-pintar buat berita itu nanti buat. Kalau tidak itu dari Jayapura dengan mesin telex. Berita itu Pak Riko Wader bacakan itu dalam bahasa Belanda yang sudah memang bahasa Belanda, dan yang lainnya sudah memang dalam bahasa Melayu. Di luar berita ini acara-acara lain itu dengan bahasa Melayu. Kalau nanti berita saja yang dibagi 2, bahasa Melayu, bahasa Belanda, karena banyak Belanda yang masih ada di sini. Jadi ada yang kurang menyiar dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Terus lagu penutup.
Iya. Lagu penutupnya itu Helmas. Yang jadi pimpinan Rong waktu itu tuh Eli Marjen yang jadi pemimpin sementara. Lalu karena dia takut karena Yos Sudarso masuk, dia komentar-komentar yang membuat dia dapat teguran dari telepon tegur dia. Jadi kapal Belanda yang terakhir keluarganya berangkat di PNC, maksudnya mau lanjutkan perjalanan ke negeri Belanda. Nanti setelah Eli Marjen ini, Obed Yensenem ini, dia yang menjadi pimpinan sementara sampai Pak Tobing datang. Jadi dialihkan dari Rong itu ke RRI itu, stasiun kolnya pakai inilah Radio Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Biak. Karena waktu itu diberi ini Pak Tobing ini yang kasih konsep. Jadi ini Radio Republik Indonesia mulai dari Pak Tobing. Jadi sudah dibagi-bagi pekerjaan begitu, jadi agak ringan. Jadi Pak Tobing datang, baru Pak Yensenem ini di administrasi, tata usaha. Waktu itu saya menyiar, saya memang tugas pokok saya. Dan dikasih tugas satu lagi, saya buat daftar ke jurah bayar. Jadi waktu itu kantor perbendaharaan sementara di Mandala sana, sebelah SPGK itu ke sana. Saya ke sana ambil gaji di situ. Saya bawa ke jurah bayar kami berapa orang. Pada awal keberadaannya, RRI Studio Biak menyelenggarakan siaran 6 jam sehari. Pada pagi pukul 6 hingga 9 dan malam pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Timur. Seiring berjalannya waktu, ternyata jumlah jam siaran itu masih belum mampu menjawab kebutuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat pendengar. Sehingga pada Januari 1965, jam siaran ditingkatkan menjadi 12 jam sehari, yakni pada pagi pukul 6 hingga 8.30, siang pukul 12 hingga 15.30, dan sore atau malam pukul 5 hingga 23 waktu Indonesia Timur. Penambahan jam siaran ini didukung pula dengan penambahan pemancar SW 1 kW gelombang 59,8 meter. Kemudian pada awal Pelita 1 dibangun studio RRI Biak yang baru di Jalan Ahmad Yani yang sekarang dijadikan pusat diklat radio wilayah Indonesia Timur, serta lokasi pemancar di Jalan Sriwijaya Rit 1 Biak yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia Budiarjo. Bertepatan dengan peringatan Hari Radio ke-24 tanggal 11 September 1969. Peran penting studio RRI Biak yang harus diingat adalah pada saat ikut menyukseskan penyelenggaraan PPRA, penentuan pendapat rakyat di Teluk Cendrawasih, dengan melakukan peliputan dan siaran langsung pada tanggal 31 Juli 1969. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 130 peserta anggota Dewan PPRA Teluk Cendrawasih, mewakili 93.238 jiwa warga masyarakat di wilayah Biak, Supiori, Nomfor, Yapen Waropen, serta pulau-pulau sekitar. Perhatian pemerintah terhadap perkembangan siaran di stasiun RRI Biak makin dirasakan. Ini terbukti dengan adanya penambahan peralatan pemancar, Harris Gates, 10 kW, frekuensi 1044 kHz, peralatan studio Schlumberger Prancis pada tahun 1976, serta pemancar FM dari LAN berkekuatan 50 watt, frekuensi 58 MHz. Selain itu juga pengadaan SSB untuk mendukung hubungan komunikasi antar stasiun RRI di berbagai kota kabupaten dalam pertukaran berita, dengan call sign RRI Biak saat itu adalah YYD. Di tempat inilah Thomas Sada sebagai Kepala Subseksi Komunikasi dengan setia menjalankan tugasnya berteman peralatan SSB hingga saat purna tugas pada tahun 1993. Berikut kesan dan suka duka Mansar Thomas Sada saat masih aktif bertugas
di RRI Biak serta pesan-pesannya bagi angkasawan-angkasawati RRI sebagai generasi penerus bangsa di dunia penyiaran. Masih menyiar tapi dipindahkan lagi. Dipindahkan dari penyiar saya di bagian umum. Setelah di bagian umum, saya dipindahkan ke pemberitaan. Nanti di sana, di pemberitaan, dialihkan menjadi kepala seksi komunikasi. Itu sampai pensiun. Nanti sampai ini baru jadi RRI. Tidak luput dari itu. Seperti anak saya kalau sakit, saya sibuk, saya mau menyiarkan. Tapi karena saya ingat tugas, saya utamakan tugas saya dulu. Jadi saya bilang, Mama urus anak-anak. Karena kalau tidak, saya lihat ini berarti jam menyiar nanti siapa yang menyiar. Jadi kami menghimbau agar yang sekarang sudah kerja baik, supaya tingkatkan pekerjaan, tugas dan lain-lainnya, supaya radio itu tetap membawa nama baik Republik ini dan juga nama baik untuk masyarakat dia, pemerintah dan lain sebagainya. Jadi radio itu adalah alat yang membuat kita bisa mengetahui persoalan masalah di luar negeri. Jadi kita cinta kepada radio ini. Ajakan Monsarto Masada kepada generasi penerus untuk cinta kepada radio sangat penting. Karena tanpa sadar, rasa cinta tidak akan ada kesungguhan hati, ketaatan, dan kesetiaan dalam tugas, dalam karya, dan dalam upaya meningkatkan prestasi serta pengabdian diri melalui siaran radio demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Kini, 77 tahun usia Radio Republik Indonesia dengan rentang waktu 59 tahun keberadaan RRI Biak, sebanyak 23 orang silih berganti telah memimpin lembaga ini sebagai kepala RRI Biak. Demikian kilas jejak sejarah keberadaan Radio Republik Indonesia Biak. Sekali di udara, tetap di udara.